Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah desa yang tersembunyi jauh di kaki gunung, terletak rumah reot berdinding bambu dan beratap rumbia. Di sanalah tinggal seorang pria tua bernama Pak Idris. Usianya lebih dari 60 tahun. Namun tubuhnya masih kuat meski punggungnya sedikit bungkuk karena bertahun-tahun membajak ladang. Pak Idris hidup sendiri. Istrinya telah meninggal lama, dan anak-anaknya, jika ia pernah punya, tak pernah terlihat atau disebut-sebut. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak banyak bicara kecuali jika ditanya, dan selalu bangun lebih awal dari ayam jantan. Penduduk desa menyapanya dengan hormat tapi jarang bertamu ke rumahnya. Mereka menghormatinya, tapi juga diam-diam takut. Bukan karena Pak Idris jahat, melainkan karena tempat tinggalnya di tepi hutan gelap. Hutan gelap adalah nama yang diberikan warga desa untuk hamparan rimba lebat yang membentang di sebelah timur kampung. Tak ada yang berani masuk terlalu jauh ke dalam sana. Banyak cerita yang beredar. Ada suara tawa anak-anak yang terdengar di tengah malam, pohon-pohon yang bisa berubah tempat, dan kabut pekat yang muncul tiba-tiba walau matahari bersinar terik. Orang-orang bilang, di balik kabut itulah letaknya desa Bunian, desa gaib yang tak boleh disentuh manusia. Pak Idris tidak percaya tahayul, atau setidaknya, ia tidak mengakuinya. Baginya, hutan adalah sumber hidup. Ladangnya yang kecil memang berada tepat di pinggir hutan, hanya dipisahkan oleh aliran sungai dangkal dan semak belukar. Ia menanam singkong, jagung, dan kadang-kadang ubi. Hasil panennya tak banyak, cukup untuk makan sehari-hari dan menjual sedikit di pasar seminggu sekali. Ia hidup miskin, namun tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia berjalan menuju ladangnya dengan cangkul di pundak. Tanpa disadari, ia selalu menyanyikan lagu-lagu lama yang diajarkan ibunya dulu, lagu-lagu yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus. Apakah itu hanya kebiasaan atau bentuk perlindungan diri yang tidak diakuinya? Tak ada yang tahu. Suatu pagi, kabut turun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap meski matahari seharusnya sudah terbit. Pak Idris menyeduh kopi hitam dalam gelas kaleng penyok. Duduk di bangku bambu kecil di depan rumahnya. Ia memperhatikan hutan di kejauhan. Samar-samar terlihat seperti laut kelabu yang tenang tapi menyimpan bahaya di dalamnya. Aneh, gumamnya pelan. Kabut begini biasanya datang malam hari. Ia mengangkat cangkul dan mulai berjalan ke ladang. Tanah masih basah karena hujan semalam, dan bau tanah bercampur dengan embun membuat udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia sampai di batas ladang, ia berhenti. Ada sesuatu yang tidak biasa. Di antara barisan tanaman jagung yang baru tumbuh, tampak sosok kecil duduk meringkuk. Dari kejauhan tampak seperti anak kecil, mungkin umur 6 atau 7 tahun. Ia memakai baju yang tak dikenali Pak Idris. Pakaian aneh, seperti baju tidur dari masa lampau, berwarna perak pudar, dan kotor karena lumpur. Pak Idris memicingkan mata. Hatinya berdebar. Di desa ini, anak kecil mana yang berani main sampai ke ladang? Apalagi dekat hutan? Hei, nak, serunya pelan. Tak ingin mengejutkan. Anak itu tak bergerak. Masih duduk membelakangi. Tubuhnya sedikit bergoyang seperti sedang menangis. Pak Idris menurunkan cangkulnya dan berjalan perlahan, mendekati anak itu dengan hati-hati. Nak, kamu siapa? Kenapa di sini pagi-pagi? Saat ia sampai hanya beberapa langkah dari anak itu, tiba-tiba bocah itu menoleh. Wajahnya putih pucat, matanya besar dan hitam, terlalu hitam, seperti lubang yang tidak memantulkan cahaya. Tapi bukan itu yang paling aneh. Kulitnya bersih tanpa luka atau goresan. Padahal ia duduk di tanah yang penuh duri dan kerikil. Pak Idris menarik napas dalam-dalam. Kamu dari mana? Anak itu menjawab dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tersesat. Aku dari desa Awan. Desa Awan. Pak Idris mengernyit. Tak pernah ada nama desa seperti itu di peta atau cerita manapun yang ia tahu. Ayah dan ibu sedang mencariku, lanjut anak itu. Tapi aku tidak bisa kembali.
Jalan pulangnya hilang. Pak Idris merasakan bulu kuduknya meremang. Kata-kata anak itu aneh, dan cara bicaranya terlalu tenang, seperti bukan anak-anak. Ia memutuskan membawa anak itu pulang. Ia tak tega meninggalkannya di ladang begitu saja. Siapapun dia, tetap saja seorang anak kecil yang ketakutan. Sepanjang perjalanan pulang, anak itu tak banyak bicara. Ia hanya memandangi pepohonan dan sesekali menyentuh bunga liar, seolah-olah belum pernah melihat dunia manusia sebelumnya. Pak Idris mengamati gerak-geriknya, dan semakin lama ia merasa seolah anak itu bukan berasal dari dunia ini. Malam itu, Pak Idris menyiapkan bubur sederhana untuk makan malam. Anak itu duduk diam di sudut rumah, menatap lampu minyak yang berkelap-kelip. "Apa kau punya nama?" tanya Pak Idris. "Namaku Ariel," jawabnya pelan. "Orang tuamu tinggal di mana?" Ariel tidak menjawab. Matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah hutan yang diselimuti kabut pekat. Dan malam itu, suara aneh mulai terdengar. Di luar rumah, terdengar suara langkah kaki di atas rerumputan yang basah, suara napas berat yang tidak bisa dijelaskan. Angin berhembus kencang tanpa sebab, dan pintu rumah Pak Idris berderit sendiri meskipun sudah disangga kayu. Pak Idris duduk di dekat perapian, memegangi tasbih tua peninggalan istrinya. Hatinya gelisah, tapi ia tidak bisa mengusir Ariel. Entah kenapa, ia merasa anak itu membutuhkan pertolongan. "Kalau memang benar kau tersesat," gumamnya pada dirinya sendiri, "maka kau akan kutolong. Tapi jika kau dari tempat yang bukan-bukan, semoga aku tidak salah langkah." Dan dari dalam bayangan, Ariel menatapnya dengan tatapan yang kosong, namun ada kilatan cahaya perak yang muncul sesaat dari matanya, seperti pantulan cahaya dari logam yang dingin. Pak Idris belum tahu, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh logika atau kepercayaan lama. Sebuah pertemuan yang akan membawanya ke batas antara dunia manusia dan dunia gaib, di mana harga dari niat baik bisa jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Kabut pagi itu datang terlalu cepat dan terlalu tebal, seperti tirai putih pekat yang menutupi langit dan tanah. Bahkan embusan angin pun tak mampu menggerakkannya. Biasanya kabut di desa Pak Idris datang menjelang subuh dan lenyap seiring matahari terbit. Tapi hari itu berbeda. Pak Idris membuka pintu rumahnya dengan cangkul tergantung di bahu, hendak berangkat ke ladang seperti biasa. Namun langkahnya terhenti ketika melihat kabut menyelimuti ladang hingga tak terlihat ujungnya. "Ini belum pernah begini," gumamnya, alis berkerut. Ia berjalan perlahan ke arah ladang. Langkahnya meninggalkan jejak di embun yang tebal. Setiap langkah seperti memasuki dunia lain. Suara menjadi sunyi, daun-daun tak bergerak, dan kabut seakan hidup, berputar perlahan mengikutinya. Saat ia tiba di petak ladangnya, pandangannya tertuju pada sosok kecil yang duduk meringkuk di tengah tanaman jagung muda. Sama seperti hari sebelumnya, namun kali ini anak itu menatap langsung ke arahnya. Matanya memantulkan kilau samar. Bukan pantulan cahaya matahari, melainkan semacam cahaya dalam, seperti bara kecil yang tersembunyi di balik bola matanya. "Nak, kau belum pulang?" tanya Pak Idris dengan suara pelan. Anak itu, Ariel, hanya menggeleng. "Aku masih tersesat." Pak Idris mendekat, perlahan, seolah takut menakuti anak itu. "Kau bilang dari desa Awan, itu di mana?" Ariel menunduk. "Desaku tidak bisa dijelaskan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat jalannya. Orang-orang tertentu. Orang yang punya hati bersih, yang pernah memberi makan makhluk kecil, yang tidak takut pada bayangan." Pak Idris menahan napas. Kata-kata Ariel tak seperti ucapan anak-anak seusianya. Terlalu puitis, terlalu aneh, tapi ada kebenaran samar di dalamnya yang entah mengapa membuatnya percaya. Ia mengulurkan tangan. "Ayo, kau belum makan kan? Kita pulang dulu." Ariel meraih tangannya. Tangan anak itu dingin seperti batu yang disiram embun malam. Tapi genggamannya erat, seperti anak yang sangat ketakutan kehilangan pegangan. Malam itu, kabut tak menghilang. Bahkan saat malam jatuh, kabut masih menggantung rendah, seakan enggan beranjak.
Pak Idris menutup jendela dan pintu rumahnya rapat-rapat, menaruh sesajen kecil di pojok ruangan seperti yang dulu diajarkan ibunya. Bunga kenanga, segenggam nasi putih, dan sepotong gula merah. Ia memasak bubur manis untuk Ariel, lalu duduk di dekat anak itu yang menyelimuti dirinya dengan kain tipis yang diberikan Pak Idris. Ariel tidak banyak bicara, hanya menatap lampu minyak seperti biasa. Namun malam ini berbeda. Segera setelah mereka selesai makan, angin kencang berembus dari arah hutan. Rumah Pak Idris yang sudah reot berderak dan berdenting seperti akan rubuh. Genting-genting bergetar, dan suara-suara aneh terdengar dari luar. Suara orang berbisik, suara kaki kecil berlarian di tanah kering, dan suara teriakan seperti kucing, tapi lebih parau. Pak Idris menggenggam tasbihnya. Tubuhnya menegang. Lalu terdengar suara ketukan. Keli. 2 kali, 3 kali, tok, tok, tok. Siapa itu? Tanya Pak Idris, meski ia tahu tak akan ada jawaban. Ariel menoleh pelan ke arah pintu. Mereka datang. Mereka siapa? Penjaga kabut. Mereka mencariku, tapi mereka tidak boleh masuk tanpa diundang. Pak Idris menelan ludah. Kalau begitu, kita tidak akan membuka pintu. Ariel mengangguk pelan, lalu mendekat pada Pak Idris dan duduk di sisinya, seperti anak kecil yang takut akan petir. Tak lama kemudian, suara-suara itu hilang, tapi keheningan yang menggantikannya justru lebih menakutkan. Lampu minyak tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati. Dalam gelap, Pak Idris mendengar sesuatu bergerak di luar, bukan suara binatang atau angin, tapi suara sesuatu yang menyeret. Ia menyalakan korek api, lalu menyalakan kembali lampu minyak. Saat cahaya kembali, ia menoleh ke Ariel, tapi anak itu tidak ada. Ariel. Tak ada jawaban. Pak Idris berdiri, mencengkeram gagang cangkulnya, lalu mengelilingi rumah kecilnya. Tidak ada tanda-tanda pintu dibuka. Tak ada angin dari luar. Tapi anak itu hilang, seolah lenyap ke udara. Dan ketika ia menoleh ke ladangnya dari jendela belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tanaman jagung dan singkong tumbuh tinggi, seperti telah berumur 6 bulan, padahal baru ditanam 2 minggu lalu. Ujung-ujung daunnya mengeluarkan cahaya samar, dan di tengah ladang itu berdiri sosok kecil. Punggungnya menghadap rumah, memandangi langit. Ariel. Tanpa berpikir panjang, Pak Idris berlari keluar. Kabut tebal menghalangi pandangannya, tapi ia bisa melihat siluet Ariel di kejauhan, berdiri tegak, tak bergerak. Ariel, jangan ke sana, teriaknya. Anak itu menoleh. Kali ini, matanya bersinar terang, seperti 2 lentera kecil di dalam kabut. Tapi sinarnya bukan sinar yang hangat, melainkan dingin, menusuk, seperti sinar bulan mati. Pak Idris terhenti. Ada sesuatu yang menahannya, seolah udara di sekelilingnya menjadi lebih berat. Ia berusaha bergerak, tapi tubuhnya lemas. Lalu, Ariel tiba-tiba roboh. Pak Idris berhasil bergerak kembali, berlari dan memeluk tubuh kecil itu. Saat disentuh, tubuh Ariel sangat dingin, namun ia masih bernapas. Pak Idris membopongnya kembali ke rumah, menggigil ketakutan tapi tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia menutupi tubuh Ariel dengan selimut dan menyalakan kembali api perapian. Ariel, siapa kamu sebenarnya? Anak itu membuka mata perlahan. Aku dari tempat yang tidak bisa kau lihat dengan mata biasa. Kami tinggal di balik kabut, di tempat di mana waktu tidak berjalan lurus. Tapi aku keluar terlalu jauh. Sekarang aku terperangkap. Pak Idris merasa merinding dari ujung kepala sampai kaki. Kenapa kau datang ke ladangku? Aku melihat cahayamu. Hatimu jernih. Kau tidak takut pada hutan. Kau menyanyikan lagu-lagu lama, itu membuat kami mendekat. Kami. Ariel menutup matanya kembali dan tak menjawab. Keesokan paginya, kabut belum hilang, tapi tubuh Ariel membaik, meski masih pucat dan lemah. Pak Idris keluar untuk mengecek ladangnya, dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seluruh tanaman di ladangnya tumbuh sempurna, jauh melebihi usia tanam. Jagung sudah berbuah, singkong menonjol di permukaan tanah,
Bahkan tanaman cabai yang dulu hampir mati kini dipenuhi buah merah menyala. Tetangga-tetangganya yang jarang mendekat mulai datang karena heran. "Pak Idris, apa kau pakai pupuk jenis baru?" tanya salah satu dari mereka. Pak Idris hanya menggeleng. Ia tahu, ini bukan hasil dari pupuk. Ini adalah akibat dari kehadiran Ariel. Dan sejak hari itu, Pak Idris tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah Ariel tinggal di rumahnya, Pak Idris mulai merasa ada yang berubah, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada desa. Udara terasa lebih berat setiap pagi, seperti tertahan sesuatu. Kabut yang sebelumnya hanya datang menjelang malam, kini muncul sesuka hati. Pagi, siang, bahkan saat matahari bersinar terik. Tapi perubahan paling mencolok adalah waktu. Pak Idris mulai kehilangan rasa terhadapnya. Suatu hari, ia merasa baru beberapa jam mencangkul ladang. Namun ketika kembali ke rumah, matahari sudah hampir tenggelam. Hari berikutnya, ia duduk sebentar di dekat perapian. Lalu ketika berkedip, fajar sudah menyingsing. Kenapa hari ini cepat sekali berlalu? Gumamnya suatu malam. Ariel hanya duduk diam di sudut ruangan. Sejak malam ketika ia pingsan di ladang, anak itu tidak banyak bicara. Wajahnya pucat, dan matanya yang dulu memantulkan cahaya samar kini terlihat lelah, seperti terus-menerus menahan sesuatu. Pak Idris mulai gelisah. Ia tidak ingin berprasangka buruk, tapi firasatnya mengatakan bahwa ini lebih dari sekadar keanehan. Pagi itu, Pak Idris memutuskan pergi ke balai desa. Ia menyimpan cangkul dan mengenakan topi caping lusuh, lalu meninggalkan rumah tanpa memberitahu Ariel. Sesampainya di balai, beberapa warga berkumpul sedang membahas tentang hilangnya beberapa ayam dan kambing milik warga dalam seminggu terakhir. Ada pula yang mengeluhkan bahwa suara aneh terdengar di malam hari, seperti suara mainan anak-anak, lonceng kecil, tawa samar, dan nyanyian yang terdengar seperti dari tempat yang sangat jauh. "Pak Idris, lama tak kesini?" sapa Pak Lurah sambil menyeruput kopi. "Ya, saya ada perlu sedikit tanya," jawab Pak Idris sambil duduk di bangku panjang. Ia menghela napas. "Beberapa hari lalu, saya menemukan anak kecil di ladang. Mengaku tersesat. Namanya Ariel." Seketika suasana jadi lebih hening. Warga saling pandang. "Anak siapa?" tanya Pak Lurah. "Itu dia masalahnya. Saya tidak tahu. Ia bilang dari Desa Awan." Pak Lurah terdiam sejenak, lalu berdehem. "Saya sudah tinggal di desa ini 50 tahun. Tidak pernah dengar nama desa itu. Apalagi anak bernama Ariel. Kau sudah tanya ke RT-RT lain?" Pak Idris mengangguk. "Sudah saya tanya ke Bu Marni, Pak Somad, dan Pak Joko. Tidak ada yang kehilangan anak. Tidak ada yang kenal wajahnya." Seorang warga tua tiba-tiba bersuara pelan. Maksimah, seorang janda sepuh yang dikenal suka menyendiri dan punya pengetahuan tentang hal-hal mistis. Kalau tidak ada yang kenal, dan dia datang dari kabut, bisa jadi itu bukan manusia. Semua menoleh padanya. Maksimah menatap tajam ke arah Pak Idris. "Kau ingat cerita tentang anak bunian? Mereka kadang suka jalan-jalan ke dunia kita. Kalau mereka terlalu lama di sini, waktu bisa kacau. Kadang mereka tinggal sejenak, kadang selamanya." Pak Idris menelan ludah. Tapi dia makan nasi. Dia tidur. Dia knes. Makhluk halus bisa menyerupai manusia, bahkan makan dan bicara seperti kita. Tapi tak bisa disembunyikan selamanya. Akan ada jejak-jejak. Jejak. Waktu yang rusak. Suara yang tak wajar. Binatang yang takut atau menghilang. Tanaman tumbuh terlalu cepat atau tidak tumbuh sama sekali. Pak Idris terdiam. Semua itu sudah terjadi. Pak Lurah akhirnya berkata, "Kalau kau benar-benar ragu bahwa dia ke Kiai Salim di ujung bukit, dia bisa melihat siapa sebenarnya anak itu." Pak Idris mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tidak yakin. Membawa Ariel ke orang pintar terasa seperti pengkhianatan. Anak itu belum pernah berbuat jahat padanya. Tapi benarkah ia hanya anak kecil yang tersesat? Malam harinya, rumah Pak Idris kembali diliputi keheningan.
Ariel duduk di dekat jendela, menatap kabut yang belum juga pergi. Pak Idris hendak berbicara, tapi suara dari luar membuatnya tercekat. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu. Pak Idris berdiri perlahan, membawa cangkulnya. Ia tahu, tak mungkin ada tamu malam-malam begini. Pintu diketuk lagi. Tok, tok, tok. Jangan dibuka, kata Ariel tiba-tiba. Pak Idris menoleh. Ariel menatapnya dengan mata kosong. Mereka bukan manusia. Siapa mereka? Ariel tidak menjawab. Ketukan berhenti, digantikan oleh suara langkah kaki di atap. Lalu terdengar suara lonceng kecil, seperti mainan bayi. Pak Idris menggigil. Tubuhnya tak bisa bergerak. Ariel berdiri, memejamkan mata, dan melantunkan sesuatu, bukan dalam bahasa manusia. Nada-nadanya melengkung, panjang dan menyayat, seperti nyanyian dari tempat asing. Setelah beberapa saat, suara-suara itu lenyap. Kabut di luar perlahan menipis. Pak Idris terduduk lemas. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Ariel menatapnya. Aku menarik perhatian mereka ketika keluar dari desaku. Mereka menjagaku, tapi sekarang mereka tidak tahu aku di sini dengan sukarela. Mereka pikir aku diculik. Mereka ingin membawaku kembali, tapi aku belum mau. Kenapa? Karena tempatmu berbeda. Di sini ada cahaya, ada rasa. Pak Idris tidak tahu harus merasa tersentuh atau takut. Kata-kata Ariel terlalu dalam untuk anak-anak. Keesokan harinya, keanehan semakin terasa. Seekor kambing milik tetangga ditemukan mati di dekat perbatasan hutan. Matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Anak-anak desa mulai bermimpi buruk tentang anak bermata cahaya, dan sebagian binatang peliharaan mulai menghilang tanpa jejak. Desa mulai gelisah. Pak Idris, meski masih menampung Ariel, mulai merasakan tekanan. Ia mencoba menenangkan warga, tapi mereka mulai berbisik di belakangnya. Bahkan Pak Lurah pun mulai menyarankan agar anak itu dibawa ke tempat yang lebih aman. Aku tak bisa terus menampungmu, kata Pak Idris suatu malam. Tapi aku juga tak tega membiarkanmu kembali tanpa tahu apa yang akan terjadi. Ariel hanya menjawab dengan lirih. Kalau aku kembali sekarang, aku akan hilang. Mereka akan menghapus ingatanku. Aku tidak akan tahu siapa aku. Pak Idris menunduk. Hatinya berat. Namun ia tahu satu hal. Selama Ariel tinggal bersamanya, dunia di sekitarnya akan terus bergeser. Waktu akan terus kacau. Dan keseimbangan akan hancur. Tapi ia juga tahu, Ariel bukan makhluk jahat. Ia hanya anak kecil dari dunia lain, yang tersesat dan belum siap pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Idris berdoa lama. Bukan doa untuk panen, bukan doa untuk kesehatan, tapi doa agar diberikan petunjuk, agar tahu mana yang benar, menyelamatkan Ariel, atau mengembalikannya, meski harus kehilangan segalanya. Hari-hari di desa semakin gelap, bukan hanya karena kabut yang enggan pergi, tapi juga karena kehadiran Ariel yang perlahan menampakkan dampak nyata pada keseimbangan alam sekitar. Burung-burung tak lagi berkicau di pagi hari. Pepohonan yang dulu rindang, layu meski tak ada kemarau. Warga mulai takut keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan Pak Lurah pun datang diam-diam ke rumah Pak Idris, membawa beberapa sesepuh dan berkata pelan, "Sudah waktunya kau bertindak, Pak Idris. Desa ini tak sanggup menanggung akibat dari apa yang kau pelihara." Pak Idris tak menjawab. Ia tahu mereka benar, tapi hatinya masih ragu. Hingga suatu malam, Ariel mulai mengigau. "Pulang, aku mau pulang. Ibu, ayah jemput aku." Tubuhnya demam tinggi. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Mata kecilnya bergerak-gerak di balik kelopak, seolah sedang melihat sesuatu yang jauh dan asing. Ia terus menggigil meski Pak Idris sudah membungkusnya dengan 3 lapis kain dan menyelimuti dengan tikar pandan. Malam itu, Pak Idris bermimpi. Ia berjalan sendirian di tengah hutan. Kabut menggulung dari segala arah. Suara gamelan samar terdengar di kejauhan, diikuti suara tawa anak-anak dan alunan lagu kuno. Di tengah hutan,
berdiri sebuah gerbang dari akar pohon, menjulang seperti gapura hidup yang berdetak pelan. Dan dari balik gerbang itu, sesosok perempuan bermata perak memanggil namanya. "Kembalikan anak kami, Idris, sebelum semuanya terlambat." Pak Idris terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia menatap Ariel yang masih terbaring dengan napas tersengal-sengal. Sudah waktunya. Hari itu adalah malam bulan mati. Tak ada cahaya bulan, hanya kegelapan pekat di langit. Menurut kepercayaan lama, malam bulan mati adalah waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia halus menjadi paling tipis. Pak Idris menyiapkan bekal, sebotol air, sekepal nasi, dan sehelai kain kafan tua yang ia simpan dari zaman istrinya masih hidup. Ia tak tahu apa yang akan mereka temui, tapi ia tahu perjalanan ini bukan perjalanan biasa. "Ariel," katanya lirih, mengguncang tubuh kecil itu, "kita akan pulang malam ini, ke tempatmu." Ariel membuka mata pelan. Pandangannya sayu tapi penuh harap. Ia hanya mengangguk lemah. Pak Idris menggendongnya dengan kain sarung, lalu melangkah keluar rumah, masuk ke dalam kegelapan. Hutan malam itu berbeda. Tak ada suara jangkrik, tak ada cahaya kunang-kunang. Hanya suara langkah kaki Pak Idris di atas dedaunan kering. Kabut turun perlahan, semakin pekat seiring mereka masuk lebih dalam. Ariel menunjuk ke arah timur. "Lewat akar yang menjalar, nanti akan ada pohon beringin bercahaya." Pak Idris mengangguk. Meski tak melihat apapun, ia terus berjalan, mengikuti insting dan bisikan pelan dari Ariel. Setelah 1 jam menembus hutan, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil. Di tengahnya, berdiri pohon beringin besar. Akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Daunnya berkilau keperakan meski tak ada cahaya. Dan di hadapan pohon itu, berdiri gerbang kabut, tinggi dan melengkung, terbuat dari akar pohon yang saling membelit. Tapi tak ada pintu, hanya kabut pekat yang berputar, seperti pusaran air. "Ini jalan pulang," bisik Ariel. "Tapi tak semua bisa masuk. Harus dengan izin." Saat itulah, mereka merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Udara berubah dingin, aroma melati dan dupa memenuhi udara. Bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di sekeliling mereka. Tinggi, kurus, dan tak memiliki wajah. Pak Idris menggenggam kain kafan di dalam sakunya. Ia tahu, jika makhluk-makhluk itu merasa terancam, mereka bisa mencelakainya. Salah satu makhluk itu mendekat, lalu bersuara, bukan melalui mulut, tapi langsung ke dalam pikirannya. "Kenapa kau membawa anak ini ke sini?" Pak Idris menelan ludah. Ia ingin pulang. "Aku hanya membantunya kembali." Makhluk itu diam sesaat, lalu suara lain masuk ke pikirannya. Ia telah melanggar batas. Tapi ia masih muda. Jika kau mau membawanya masuk, kau harus membayar jalan. "Bayar dengan apa?" "Kenangan." Pak Idris terdiam. "Kenangan apa?" "Satu kenangan paling kau cintai, sebagai imbalan atas masuknya manusia ke dunia kami." Pak Idris menghela napas. Ia tahu persis kenangan apa itu. Kenangan terakhir tentang istrinya. Tentang malam mereka menanam bibit pertama di ladang mereka yang sekarang ditumbuhi jagung raksasa. Kenangan yang ia pegang selama 20 tahun. Ia menatap Ariel. Anak itu tersenyum tipis. "Kalau tak siap, aku bisa pulang sendiri. Tapi aku mungkin tidak sampai." Pak Idris menggenggam tangan Ariel, lalu menutup mata, dan membiarkan ingatan itu terlepas. Ia merasakan sesuatu keluar dari dalam dirinya, seperti potongan cahaya hangat yang ditarik perlahan. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk kabut itu bergetar, lalu perlahan menghilang satu persatu ke dalam kabut. Gerbang pun terbuka. Pak Idris melangkah masuk bersama Ariel. Dunia di dalamnya sunyi, tidak ada hutan, tidak ada langit, hanya dataran putih lembut seperti kabut padat. Tapi perlahan-lahan bentuk mulai muncul, rumah-rumah dari batu kristal, pepohonan keperakan, dan cahaya yang tidak berasal dari matahari. Di kejauhan, berdiri sepasang sosok, pria dan wanita berpakaian aneh, berkulit pucat, bermata perak. "Ibu, ayah."
bisik Ariel. Mereka mendekat, memeluk Ariel dengan pelan. Tidak ada air mata, hanya kehangatan yang sulit dijelaskan. Wanita itu menatap Pak Idris. Terima kasih telah menjaganya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, jawab Pak Idris. Suaranya berat. Kau sudah membayar jalanmu. Tapi kami ingin memberikan sesuatu sebagai imbalan. Apa? Pilih, kekayaan, umur panjang atau pulang tanpa kehilangan apapun lagi. Pak Idris memandang mereka lama, lalu berkata, berikan aku secukupnya, tak perlu lebih. Sang pria mengangguk, ia mengangkat tangan, dan dari langit turun sebutir kristal yang bersinar. Letakkan ini di tempat anak itu pertama kau temukan. Pagi berikutnya, kau akan mengerti. Pak Idris membungkuk hormat, lalu perlahan kembali berjalan ke gerbang. Sebelum melewati kabut, Ariel menoleh dan tersenyum. Terima kasih, Pak Idris. Aku akan ingat. Lalu semuanya menghilang dalam kilatan cahaya lembut. Pak Idris membuka mata. Ia sudah kembali di pinggir hutan. Kabut telah menghilang. Di tangannya masih tergenggam kristal kecil, hangat dan berdenyut seperti jantung. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, lalu menanam kristal itu di tengah ladang, tepat di tempat ia pertama kali melihat Ariel meringkuk. Dan malam itu, ia tertidur di beranda rumahnya. Tak ada suara aneh, tak ada kabut. Hutan kembali tenang. Pagi itu, ketika Pak Idris bangun di beranda rumahnya, dunia terasa hening seperti baru dilahirkan. Matahari belum terbit sepenuhnya, dan kabut tipis menggantung di ladang. Namun, tidak seperti biasanya, kabut itu tidak menakutkan. Ia lembut, hangat, dan berpendar tipis seperti benang-benang cahaya yang menari di udara. Pak Idris bangkit perlahan. Punggungnya masih terasa pegal, tapi hatinya entah mengapa tenang. Ia menatap ke tengah ladang, tempat di mana semalam ia menanam kristal pemberian dari dunia bunian. Dan di sanalah terjadi keajaiban. Tanah itu kini ditumbuhi bunga-bunga aneh. Kelopaknya bening seperti kaca, berkilau terkena cahaya pagi, dan mengeluarkan aroma samar yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Di tengah bunga itu, berdiri sebuah pintu, bukan dari kayu atau logam, tapi dari cahaya. Seperti lukisan hidup yang mengambang, memantulkan bayangan hutan, langit, dan sesuatu yang lain. Pak Idris tidak tahu kenapa, tapi ia mengerti maksudnya. Pintu itu adalah undangan. Ia tak membawa apa-apa, hanya tubuh renta, niat yang tulus, dan rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam cahaya. Desa awan bukan seperti dunia yang pernah dilihat oleh manusia biasa. Langitnya tidak biru atau kelabu, melainkan putih mengilap, seperti lautan kapas. Tanahnya bukan tanah, tapi hamparan kabut yang padat, bisa dipijak, tapi tak pernah kotor. Pohon-pohonnya tumbuh tinggi dengan daun seperti kristal, dan setiap hembusan angin menghasilkan suara nyanyian lembut. Tidak ada matahari, namun semuanya terang. Tidak ada bayangan, namun semuanya hidup. Pak Idris berdiri terpaku di antara pilar-pilar cahaya yang membentuk jalan. Di kejauhan, tampak bangunan-bangunan berbentuk kubah yang melayang perlahan di udara. Di sekitarnya, makhluk-makhluk mirip manusia berjalan tanpa suara, tinggi, berwajah damai, dan bermata perak. Mereka menyapanya dengan anggukan kecil, seolah telah lama menantinya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul Ariel. Wajahnya cerah, tubuhnya kini sehat dan bertenaga. "Pak Idris," serunya sambil berlari. "Ayo ikut, ayah dan ibu ingin menemuimu." Pak Idris tersenyum. Ia mengikuti Ariel melewati jalan cahaya yang berkelok, hingga tiba di sebuah bangunan melayang yang lebih besar, seperti istana kaca yang tak menyentuh tanah. Di depan pintu, berdiri dua sosok, pria dan wanita, tinggi dan anggun. Kulit mereka putih pucat, rambutnya panjang mengalir seperti air, dan matanya bersinar perak seperti bulan. "Kau telah menepati janji," kata si pria, "dan menjaga anak kami dengan ketulusan," sambung sang wanita. "Selamat datang di Desa Awan, Idris."
Dunia ini jarang menerima manusia. Tapi kau berbeda. Pak Idris menunduk pelan. Saya tak melakukan apa-apa kecuali yang benar menurut hati saya. Ariel tertawa kecil. Itu yang membuatmu bisa melihat gerbang kami. Sang pria melangkah mendekat. Kami ingin memberimu pilihan. Sang wanita melanjutkan. Tinggallah di sini. Desa Awan adalah dunia tanpa sakit, tanpa usia, tanpa waktu. Kau akan hidup selamanya. Tenang, damai, bersama kami. Pak Idris terdiam. Penawaran itu menggiurkan. Dunia manusia baginya hanya tinggal sepetak ladang, rumah reot, dan kesepian. Tak ada keluarga, tak ada warisan, tak ada yang akan merindukannya jika hilang. Tapi di hatinya, ada suara kecil yang belum padam, suara tanah, suara ayam yang berkokok pagi-pagi, suara serangga malam, suara dunia tempat ia dilahirkan, dan yang telah mengajarinya apa itu kehilangan dan apa itu bersyukur. Maafkan saya, katanya akhirnya. Saya sudah tua. Dunia saya memang penuh kekurangan. Tapi disitulah rumah saya, ladang saya, kenangan saya. Ariel tampak kecewa, tapi tidak marah. Ia menunduk pelan. Sang wanita mengangguk. Itu pilihan yang bijak. Hanya mereka yang menolak keabadian, yang benar-benar pantas memilikinya. Sang pria mengangkat tangan. Maka kami beri kau sesuatu sebagai tanda terima kasih. Kau akan pulang, tapi tidak dengan tangan kosong. Tiba-tiba, bumi bergetar ringan. Di bawah kaki Pak Idris, terbentuk lingkaran cahaya yang menyelimutinya. Ia merasa tubuhnya menghangat, namun tidak terbakar. Seperti pelukan lembut dari seseorang yang sangat ia rindukan. Sosok-sosok bermata perak itu menunduk dalam, memberikan penghormatan terakhir sebelum cahaya itu menyelubunginya seluruhnya. Pak Idris terbangun di ladangnya. Tanpa pintu cahaya, tanpa bunga bening. Hanya sinar pagi dan aroma tanah basah yang menyambutnya. Tapi ada yang berbeda. Rumahnya berdiri tegak seperti baru direnovasi. Dindingnya tidak lagi bolong. Atapnya tertata rapi, dan di dalam, seluruh alat pertanian yang rusak kini seperti baru. Tasbih istrinya tergantung bersih di dinding. Tungku menyala pelan dengan kopi yang mengepul. Pak Idris berjalan ke ladang, dan ia tak bisa berkata-kata. Tanaman singkong dan jagung tumbuh dengan sempurna. Tidak hanya itu, ladangnya kini jauh lebih luas dari sebelumnya, menghampar seperti permadani hijau emas yang belum pernah ia miliki. Tanah yang dulunya tandus, kini subur. Burung-burung bernyanyi kembali. Angin sejuk berhembus seperti menyapa tuan lama yang akhirnya kembali. Di sudut ladang, tempat ia dulu menanam kristal, tumbuh sebatang pohon kecil dengan daun-daun perak. Di bawahnya, sebuah peti kayu kecil terkubur setengah. Ia menggali perlahan. Di dalamnya, emas, batu mulia, dan segulung kain bertuliskan aksara yang tak dikenal, namun entah mengapa bisa dibaca olehnya. Balas budi kami bukan hanya kekayaan, tapi kehidupan baru. Gunakan dengan bijak. Pak Idris menatap langit. Kabut telah hilang, tapi di hatinya, desa di balik kabut itu akan selalu hidup, sebagai kisah yang tak akan pernah ia ceritakan, tapi juga tak akan pernah ia lupakan. Kabut perlahan menghilang, membuka tabir pagi yang basah dan lembut. Langit terlihat bening, seolah baru selesai dicuci hujan. Pak Idris berdiri di tengah ladangnya. Tubuhnya masih kaku seolah baru saja bangun dari mimpi panjang. Tapi ini bukan mimpi. Ia benar-benar telah kembali dari desa Awan, tempat di mana waktu tak berjalan lurus, dan dunia bergerak dalam bisikan kabut. Namun begitu ia melangkah menuju jalan setapak yang biasa ia lewati menuju desa, ada sesuatu yang ganjil. Pepohonan di sepanjang jalan itu tak lagi sama. Mereka lebih tinggi, lebih rindang, dan jalanan yang dulu penuh lubang kini seperti sudah lama diratakan. Bahkan pohon jambu yang biasa ia jadikan penanda, kini sudah tumbuh besar dan berbuah lebat. Pak Idris melanjutkan langkah dengan jantung berdebar. Semakin mendekat ke desa, ia mulai melihat rumah-rumah yang asing, atau lebih tepatnya, rumah-rumah lama yang telah berubah.
Beberapa rumah beratap seng yang dulunya reot kini sudah menggunakan genteng keramik. Warung kecil di tikungan jalan kini menjadi bangunan permanen 2 lantai. Ada sepeda motor parkir di halaman rumah, dan anak-anak berlari membawa ponsel di tangan. Ia berhenti di tepi jalan, menatap seorang pemuda yang sedang memotong rumput. "Maaf, Nak," katanya dengan suara serak. "Ini masih Desa Karangsari, kan?" Pemuda itu menatapnya heran. "Masih, Pak, tapi sampean siapa, ya? Rasanya saya belum pernah lihat." Pak Idris mengangguk pelan, lalu melanjutkan perjalanan ke rumahnya sendiri. Tapi langkahnya melambat, karena saat ia sampai di depan rumah itu, hatinya nyaris berhenti. Rumah yang dulunya reot dan nyaris roboh itu kini ditinggalkan. Ket kayunya telah mengelupas, atapnya sebagian runtuh, dan halaman depannya ditumbuhi ilalang liar setinggi lutut. Seolah tak ada yang menyentuhnya bertahun-tahun. Pak Idris membuka pintu perlahan. Engselnya berderit keras. Bau debu dan tanah memenuhi udara. Di dalam, semuanya tampak seperti terakhir kali ia tinggalkan, namun dengan lapisan tebal waktu yang diam. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Di sudut tempat tidur, ia melihat tasbih istrinya masih tergantung di dinding. Tapi ada satu hal yang berbeda. Sebuah peti kayu kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya tergeletak di dekat tungku mati. Peti itu bersinar lembut, meski tak ada cahaya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Dan di dalamnya, emas, batu permata, kalung dan cincin dari bahan yang tak dikenalnya. Dan secari kain tipis dengan aksara perak yang perlahan menyala ketika disentuh. 7 tahun berlalu. Tapi kau kembali tepat waktu. Ini untukmu. Simpan. Tapi jangan lupa. Pak Idris jatuh terduduk. 7 tahun? Ia hanya merasa seperti pergi semalam. Tapi waktu di dunia manusia tidak menunggu siapapun. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Seorang pria tua yang menghilang selama 7 tahun, kini muncul kembali, berjalan perlahan ke pasar, membeli nasi dan garam seperti tak terjadi apa-apa. Para warga mendekat, menanyakan keberadaannya. Tapi Pak Idris hanya menjawab dengan senyuman. "Saya cuma keliling hutan, cari ketenangan." Orang menganggapnya gila. Tapi keesokan harinya, saat ia kembali ke ladangnya, dan warga melihat tanah yang dulunya sempit itu kini subur tak terkira, penuh tanaman yang tumbuh tanpa henti, dan hasil panen yang tak pernah gagal, mereka mulai diam. Ladang Pak Idris menjadi ladang paling ajaib di desa. Segala yang ditanam tumbuh cepat, sehat, dan berbuah lebat. Bahkan tanah yang gersang di sekelilingnya menjadi subur seolah terpapar sesuatu yang suci. Tak lama kemudian, Pak Idris menjadi orang kaya baru. Namun tidak seperti kebanyakan orang kaya yang segera membangun rumah besar atau membeli kendaraan. Pak Idris tetap tinggal di rumahnya yang dulu, hanya memperbaikinya seperlunya. Ia menolak tawaran dari kota untuk menjual tanahnya. Ia masih berjalan ke pasar setiap pagi, membawa hasil panen di keranjang tua yang sama. "Kenapa tidak pindah ke rumah besar saja, Pak?" tanya seseorang. Pak Idris hanya menjawab, "Rumah besar tak selalu bisa menampung kenangan. Kadang yang kecil justru cukup." Ia hidup sederhana, tenang, tapi ia menyimpan satu rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang anak kecil bermata perak, tentang desa awan, tentang dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam-malam tertentu, ketika kabut turun perlahan di ladangnya, Pak Idris duduk di bangku bambu tua, memandangi batas pohon-pohon jagung yang menjulang tinggi. Ia menyesap kopi dari cangkir kaleng, sambil menyanyikan lagu-lagu lama yang diajarkan ibunya. Dan di kejauhan, di ujung ladang tempat ia dulu pertama kali menemukan Ariel, terkadang muncul siluet kecil. Sosok seorang anak lelaki berdiri diam, tak bergerak, hanya menatap ke arah rumah Pak Idris. Kabut mengelilinginya, menari perlahan di sekeliling kakinya. Pak Idris tidak takut. Ia hanya tersenyum, mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau baik-baik saja, ya?" Lalu bayangan itu akan menghilang perlahan, seperti ditiup angin malam. Waktu terus berjalan. Pak Idris menua, tapi tubuhnya tetap kuat.
Orang-orang menyebutnya tua berkah, pria aneh yang ditelan hutan tapi kembali dengan kehidupan yang tak masuk akal. Sebagian percaya, sebagian mengira ia punya ilmu hitam, tapi tak ada yang bisa membuktikan apapun. Dan Pak Idris tak pernah membela diri, karena ia tahu ada kebenaran yang lebih baik disimpan sendiri, bukan karena takut, tapi karena kesuciannya harus dijaga dari mulut manusia. Kadang, di malam sunyi, ia masih mendengar suara gamelan dari jauh. Kadang, di sela desir angin ladang, terdengar tawa anak kecil. Ia tahu, dunia itu masih ada, masih mengintip dari balik kabut, masih menunggu saat yang tepat untuk membuka pintunya lagi. Mungkin bukan untuk dirinya, tapi untuk seseorang yang cukup bersih hatinya, dan cukup berani menolong tanpa mengharap imbalan. Pak Idris akhirnya tidak hanya dikenang sebagai petani biasa. Ia dikenang sebagai penjaga rahasia di antara dua dunia. Dan di satu pagi yang sangat hening, ketika matahari terbit dengan lembut di balik kabut, Pak Idris ditemukan duduk di kursi bambunya, tertidur untuk selamanya. Wajahnya tenang, tangannya menggenggam sehelai daun perak, yang belum pernah ada sebelumnya di desa manapun. Tidak ada tangisan, tidak ada upacara besar, hanya kabut yang perlahan turun, menutupi ladang, dan bisikan lembut yang terdengar oleh angin. Terima kasih, Idris. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.